Salam podcast eksposisi M116, kita akan belajar apa artinya Yesus menyerahkan rohnya dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dalam Yohanes 19:30, Rasul mencatat kata-kata ini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Komentar Yohanes bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, atau seperti yang tertulis dalam King James Version, menyerahkan rohnya, berarti bahwa Yesus mengalami kematian fisik. Rohnya terpisah dari tubuhnya. Tepat sebelum Yesus menyerahkan rohnya, ia menerima anggur asam untuk memuaskan dahaganya. Yohanes 19 ayat ke-28. Ini menggenapi nubuatan Mazmur 69 ayat 22. Mereka memberi aku racun sebagai makanan dan pada waktu haus mereka memberi aku minum anggur asam. Lihat Matius 27:34 ayat 48 juga. Lihat juga Mazmur 22 ayat 16. Anggur yang ditawarkan kepada Yesus di sini berbeda dengan anggur yang dicampur dengan mur. Narkotika lemah yang ditolak Yesus. Markus 15 ayat 23. Bagaimanapun anggur yang Yesus minum cukup membasahi tenggorokannya untuk memungkinkan dia menyatakan kemenangannya dan menyelesaikan misinya. Markus 15 ayat 37 bandingkan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dalam bahasa Yunani, seruan Yesus dalam Yohanes 19 ayat yang 30 terdiri dari satu kata, tetelestai. Terjemahan bahasa Inggrisnya sudah selesai. Menangkap sebagai maknanya, bagian yang berfokus pada penyelesaian pekerjaan penebusan Yesus. Setiap hari, setiap iman berdiri dan melakukan tugas-tugas keagamaannya, berulang-ulang yang mempersembahkan kurban yang sama, yang tidak akan pernah dapat menghapus dosa. Tetapi setelah mempersembahkan satu kurban saja untuk dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah dan sekarang ia menantikan musuh-musuhnya untuk dijadikan tumpuan kakinya. Karena dengan satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ke-14. Di kayu salib, Yesus menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Karena itu, ini bukanlah seruan kekalahan, juga bukan pengumuman tentang kematian yang sudah dekat. Ini hanyalah cara untuk mengungkapkan bahwa ia telah memenuhi kewajibannya kepada Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Pekerjaan yang Yesus selesaikan adalah penebusannya atas dosa-dosa manusia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 bandingkan 1 Yohanes 2 yang kedua. Setelah menebus dosa-dosa dunia, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ungkapan menyerahkan dalam Yunani paredoken berarti bahwa Yesus menyerahkan rohnya. Bandingkan Matius 27 ayat 50, Lukas 23 ayat ke-46. Idenya adalah bahwa ia mati, tetapi ungkapan ini diutarakan sedemikian rupa sehingga menyiratkan bahwa Yesus yang memegang kendali. Rohnya tidak hanya pergi, dia menyerahkannya. Artinya tidak seorang pun yang mengambil nyawanya darinya. Dia dengan sukarela menyerahkannya. Karena itulah Bapa mengasihi aku dan oleh aku dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun akan mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kemauanku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tugas ini telah aku terima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan ke-18. Jadi kematiannya adalah tindakan ketaatan yang disengaja karena rencana penebusan Bapa. Lihat Yohanes 8 ayat 29, 14 ayat 31, Filipi 2 ayat 5 sampai ke-11. Beberapa komentar berpendapat bahwa dia telah menyerahkan rohnya berarti bahwa Yesus menyerahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Penafsiran yang lebih baik adalah bahwa ia adalah roh manusia Yesus. Roh Kudus diberikan. Kemudian lihat Kisah Rasul 1:8, Lukas 23 ke 46 juga mengatakan bahwa Yesus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa, bukan hati para murid. Fokus Yohanes adalah pekerjaan Kristus yang telah selesai dan ketaatan yang teguh kepada Bapa. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sebuah puisi oleh S.W. Gandhi merangkum pentingnya kematian Yesus. Ia merendahkan neraka di neraka, membuat dosa, ia menumbangkan dosa, membungkuk ke kuburan, menghancurkannya, dan kematian dengan kematian dan membunuh. Itulah tentang pelajaran kita. Apa artinya Yesus menyerahkan rohnya?
dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Shalom.